pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini ada 2.197 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, untuk tetap sehat, orang rela melakukan apa saja. Segala cara yang dilakukan, baik yang bernilai medis maupun non-medis, dari yang logis hingga yang bernuansa supranatural, adalah beragam usaha yang dilakukan oleh banyak orang dari berbagai kalangan untuk senantiasa sehat atau untuk mendapatkan kesehatannya kembali. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Terutama saat pandemi COVID saat ini, kesehatan merupakan hal yang sangat bernilai mahal dan berharga dari apapun, sehingga apapun rela dilakukan untuk menghindari daripada mengobati. Dimulai dengan hidup sehat dan selalu melakukan protokol-protokol kesehatan yang aman dilakukan saat pandemi ini. Pandemi COVID-19 tentu saja mempengaruhi kebiasaan kita semua. Sekalipun memasuki masa-masa sulit yang tak terduga, kita perlu cepat beradaptasi dengan normal yang baru agar tetap bisa produktif. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini.
kita dari unit 249 KKN UI angkatan 61. Udah tua ya. Oke, nah di sini aku kenalin diriku dulu. Aku Auka dari unit 249. Aku mau jelasin nih ke teman-teman semua mengenai starter kit apa sih yang harus kita sediain di saat kita bepergian, baik itu bepergian pada biasanya atau bepergian yang cukup jauh. Oke, nah di sini di dalam tasku ini aku udah nyiapin beberapa barang-barang yang itu aku pribadi sendiri gunakan di saat aku bepergian. Ya bepergian kemana aja sih, bisa aku pergi makan keluar, aku nge-mall, atau aku mendatangi tempat-tempat umum lainnya seperti klinik, rumah sakit, atau pusat perbelanjaan yang lainnya. Nah, yang pertama banget dan gak boleh kamu tinggalin, kalau kamu gak bawa kamu diusir guys. Nah itu adalah masker. Kenapa masker? Udah ya, yang hirup nafas tuh kamu aja, gak usah dibagi-bagi sama yang lain gitu loh. Jadi di saat kamu ngomong juga gak ada yang muncrat. Masker ini tuh aku selalu menggunakan lebih kurangnya gak lama-lama juga lah, karena di saat aku merasa ini udah mulai kotor akan aku gak dibuang kok, nanti aku cuci, diganti sama yang baru guys, diganti sama yang baru. Nah dengan maksud apa? Jadi bakteri yang sudah tertumpuk di dalam itu kita singkirkan dulu dan kita ganti sama yang baru. Jangan lupa dicuci kalau udah dipakai, jangan digunakan berkali-kali. Oke, next. Yang nggak boleh kamu lupain berikutnya adalah nih senjata selain sabun adalah hand sanitizer. Nah, dimana kalian harus sering-sering menyemprotkan setelah kalian menggunakan dan menyentuh apapun, karena kita nggak pernah tahu kuman, virus, bakteri, jamur itu ada di mana-mana. Kamu udah megang banyak barang dan kamu udah membersihkannya, terus tiba-tiba kamu makan, masuk deh tuh binatang, enggak, bakteri ke dalam tubuh kamu atau virusnya ya. Kalau udah tinggal segini, aku saranin kalian nyimpen cadangan di dalam tas, karena ini tuh bakal cepet banget habisnya. Oke guys, next. Tadi aku udah bilang kan, hand sanitizer itu senjata selain sabun. Senjata utamanya tuh ini, tapi kita nggak pernah tahu tempat yang kita kunjungin itu WC-nya dekat apa enggak, wastafelnya dekat apa enggak, atau ada atau enggak gitu loh. Tapi nggak ada salahnya kan, ups merek guys, nggak ada salahnya kan kalau kamu standby gitu. Berikutnya, sebenarnya ini sih harus standby di rumah juga, karena ada contohnya paket datang dari Gojek atau dari ekspedisi yang lainnya atau Grab dan yang lainnya. Nah biasanya aku tuh barang-barang itu aku semprotin dulu disinfektan. Ini isinya disinfektan, jadi aku masukin ke botol yang lebih minimalis supaya muat di tas aku. Jadi kalian bisa ya diakalin sendiri aja sih gitu. Nah kenapa ini aku standbyin juga di dalam tas? Karena di saat aku belanja di swalayan, contohnya Merota, Indomaret, Superindo, apalagi anak-anak Jogja. Nah biasanya tuh aku semprotin di gang-gangnya itu untuk meminimalisir kuman, virus, bakteri yang ada di sana. Berikutnya, aku selalu membawa ini. Aku bawa sedotan stainless dan sumpit. Nah ini tuh untuk menjaga-jaga aku kalau lagi makan di luar. Selain kita membantu lingkungan untuk lebih ramah lagi dengan mengurangi sampah plastik, dengan sedotan stainless itu kita bisa ya kita tahulah kadar kebersihan kita masing-masing ya guys. Nah di situ kita juga bisa mencuci sebelum dan sesudah menggunakan sedotan ini atau sumpitnya itu. Nah kemudian terakhir ya, sebelum aku closing, jangan lupa sholat guys. Nah jadi dimanapun kalian sebaiknya menggunakan alat ibadah sendiri, mukena dibawa sendiri, sarung dibawa sendiri, supaya kita meminimalisir juga virus atau apa ya. Sebenarnya sebelum adanya pandemi ini kita mungkin lebih percaya ya, kayak kalau kita datang ke masjid atau musola yang ada di tempat umum, kita akan kayak udah pakai aja yang ada di sana. Cuma untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan, sebaiknya untuk sekarang bawa dulu ya punya kalian masing-masing.
Oke, jaga kesehatan ya guys. Sekian dan terima kasih. See you, bye-bye. Sejak wabah virus corona menghantam dunia, menjaga kebersihan untuk memutus rantai penularan jadi sangat penting. Hidup bersih dan sehat gak cukup cuma dengan rajin mencuci tangan ya. Dalam penelitian, kita juga nggak boleh abai dengan kebersihan lingkungan dan benda-benda di sekitar kita yang bisa menjadi sarang virus penyebab COVID-19. Hai semuanya, aku mau kasih tahu kalian nih beberapa tips untuk menerima barang yang aman di saat pandemi. Yang pertama, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, pakai hand sanitizer jika ingin menerima barang. Yang ketiga, tetap terapkan physical distancing ya, atau jaga jarak. Yang keempat, semprot barang dengan disinfektan ya. Yang terakhir, jangan lupa cuci tangan dengan benar ya. Jadi, itu tadi tips-tips yang kita berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bye-bye!